Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali pada acara yang pertama kali kita buat, yang bertajuk Penata Layanan. Nah, acara ini kami akan penuhi dengan tulisan-tulisan, bacaan-bacaan dari tulisan di dalam buku yang ada di tangan saya. Ini buku luar biasa, saudara-saudara. Ini buku adalah mengenai penata layanan, apa yang harus kita buat dengan kehidupan kita, talenta kita, harta kita, supaya kita ini lebih disempurnakan seperti Kristus, ya. Nah, tentu saya dengan saudara Andre di sini akan membacakan suatu bagian dari buku ini yang diambil dari bab ke-15 berjudul Pahala bagi penata layanan yang setia. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saudara Andre boleh berdoa? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, terlebih atas kesempatan di mana pada hari ini kami akan membawakan mengenai pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap pemirsa. Tuhan, biarkanlah pada acara yang pertama kali ini, di mana kami akan membahas mengenai penata layanan, Engkaulah yang memberikan kepada kami hikmat akal budi daripada surga, dan biarkanlah terlebih kami dapat menjadi penata layanan yang sempurna di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni apabila dosa dan kesalahan kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Nah, sesuai dengan judul yang kita ambil pada kesempatan bacaan kali ini, pahala bagi penata layanan yang setia. Oke. Ini dari depannya saja nih kelihatan ini berbicara mengenai motivasi kita. Ya. Pahala. Nah, judul subnya ini, judul kecilnya, mencari pahala sebagai satu motif di dalam pelayanan. Nah, ini menarik tentunya ya. Saya ingin bacakan dulu sedikit. Pemberian Tuhan ialah hidup yang kekal. Tetapi Yesus tidak menghendaki kita terlalu memikirkan pahala. Menarik nih. Tetapi kita melakukan kehendak Tuhan karena berbuat itu, tanpa mengharapkan segala keuntungannya. Paulus tetap memandang pada mahkota hidup yang akan diberikan padanya, dan bukan hanya diberikan padanya saja, tetapi kepada semua orang yang mencintai kedatangannya. Kemenangan boleh diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus yang membuat mahkota itu sangat dirindukan. Dia selalu meninggikan Yesus. Manusia melakukan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Di sekitar kita terdapat orang yang mempunyai roh lemah lembut dan kerendahan hati seperti Kristus, yang melakukan banyak perkara kecil untuk menolong mereka yang ada di sekitar mereka, dan yang tidak memikirkan perbuatan itu. Dan mereka akan heran nanti bila mengetahui bahwa Kristus telah memperhatikan perkataan yang manis yang diucapkan pada orang yang susah hati, dan pemberian-pemberian yang kecil yang telah diberikan untuk meringankan penderitaan orang miskin yang memerlukan pengorbanan penyakalan diri. Tuhan menilai roh dan memberi pahala sesuai dengan roh itu. Dan roh kecintaan yang suci, rendah bersifat anak-anak itu membuat persembahan itu indah pada pemandangannya. Nah, menarik ini ya. Bagaimana saudara Andri? Ada kira-kira suatu pengalaman atau masukan yang bisa dibagikan sesuai dengan ini? Ya, memang tadi di awal ketika tadi Bang Ramon bacakan, ya, Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita bukannya fokus yang terutama adalah langsung terhadap pahalanya. Ya, seringkali ini sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan di dalam metode dunia mungkin ya. Metode dunia yang diajarkan di setiap apa yang kita lakukan. Ya kan? Setiap aspek kehidupan kita ini seakan-akan kita melakukan sesuatu pasti harus ada. Betul, ada rewardnya. Dan kalau bisa langsung gitu ya. Kalau nggak dalam waktu yang dekat kayaknya nggak enak banget nih dikerjakan. Gitu. Padahal sebenarnya di situ sangat jelas sebenarnya kalau tadi kita dengarkan bahwa Kristus memberikan penekanan bahwa yang terutama bukan adalah terhadap pahala, ya. Karena kalau seandainya dia pun berkorban untuk kita dengan mengharapkan pahala apa sebenarnya? Betul, malah rugi ya sebenarnya. Iya, malah dia rugi meninggalkan seluruh isi surga hanya untuk menyelamatkan kita sendiri. Ini ada yang menarik, saya teringat pada satu perkataan yang berbunyi begini. Penurutan itu sesungguhnya ada 3 tahap. Oke. Penurutan yang paling levelnya paling rendah lah, mungkin penurutan anak-anak kecil ya. Adalah penurutan karena takut dihukum.
Oke. Ya. Lalu sedikit lebih tinggi adalah penurutan karena insentif ada. Ya kan? naik lagi Ada levelnya, dikasih pahala. Oke. Tetapi penurutan yang sejati adalah karena mengasihi seseorang. Amin. Nah, inilah pembicaraan kita ini sekarang ini. Kita ini menurut ya Tuhan menginginkan kita ini hidup melayani, berbagi ya kan, membagikan kepada orang miskin jasmani dan rohani tentunya ya. Betul. Melakukan pelayanan ini adalah membantu orang-orang yang miskin secara jasmani, memerlukan, dan miskin secara rohani. Artinya kita perlu menginjil, memberitakan kabar baik. Tetapi seringkali orang melakukan pelayanan ini dasarnya aja udah salah. Iya. Nah, ini ada satu ayat di Matius berapa tadi? 19 ya. 19. Saya akan baca Ayat Matius. 27 di sini. Ya. Ini mungkin bagian yang sering juga kita utarakan kepada Yesus. Di sini dalam konteks kebetulan Petrus, tapi sebenarnya ini juga yang sering kita ajukan Betul. kepada Yesus. Saya akan bacakan ya. Judul besarnya memang upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, ini salah satu murid terdekat Yesus. Betul. Mungkin seringkali di dalam kehidupan ya kita juga melakukan, Tuhan saya sudah melakukan pelayanan, saya sudah menjadi pengikut Kristen. Betul. Apa dong upah yang saya segera akan peroleh ya? Dan seringkali juga mungkin bukan hanya domba-dombanya. Banyak sekali saat ini juga para gembala melakukan hal yang sama. Motivasinya. Memberikan penawaran-penawaran sehingga motivasi orang yang masuk kebenaran itu salah. Sebagai contoh, ya. Jika engkau masuk ke dalam agama Kristen atau mengikuti perbaktian hari Sabat yang benar, ya, dan mengembalikan perpuluhan, membayar perpuluhan, ya, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka dan lumbung-lumbungmu akan selalu tercukupi dan penuh. Ya. Jadi motifnya langsung pun melakukan pembayaran perpuluhan, berbakti, itu adalah agar semua kebutuhan ini melimpah. Ya. Betul. Itu motif yang salah juga. Ya. Ya, jadi kalau dipikir-pikir, semua motivasi yang berpusat masih pada diri sendiri, itu sesungguhnya kita ini masih di bawah perhambaan dosa, bukan kan itu? Betul. Ya kan? Betul. Karena masih diri yang dipikirkan. Ya. Saya pun mau melayani Tuhan, saya mau beribadah, saya mau mengembalikan persepuluhan pun, mau menyumbang, mau memberikan keperbendaharaan milik Tuhan pun. Ya. 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 Motivasinya ini adalah supaya saya dapat ini, supaya saya dijauhkan dari penyakit, supaya saya diberkati, supaya anak-anak, supaya saya sukses dan sebagainya, iming-iming dan sebagainya. Tetapi kalau kita pelajari, itu bukan motivasi Yesus melayani. Betul. Ya, Yesus menginginkan kita ini mengikuti teladannya. Ya. Kita ini melayani manusia, melakukan ini seperti Kolose 3:23 bukan melayani manusia. Ya. Kita ini melayani Tuhan. Betul. Manusia itu siapa? Termasuk diri sendiri. Diri sendiri. Ya? Jadi kita berkorban ini melakukan hal yang baik ini bukan karena motivasi yang seperti itu, bukan yang self-centered motivation, motivasi yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi justru, nah kalau begitu, kira-kira apa yang Tuhan inginkan menjadi motivasi kita kalau begitu? Oke. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Kita lanjut dulu ya. Ya. Nah, murid-murid berada di dalam bahaya. Ya. Nah, di saat Petrus bertanya itu ya, murid-murid ini berada di dalam bahaya karena tidak melihat prinsip Injil yang sebenarnya. Tuhan mengajarkan pada mereka bahwa pahala itu bukan dari pekerjaan-pekerjaan. Jangan seorang pun membanggakannya, tetapi itu adalah anugerah. Ya. Nah, ini adalah suatu pemberian. Nah, melayani itu adalah suatu kesempatan Betul. yang diberikan pada kita, Anda dan saya, kami dan saudara-saudara dimanapun Anda berada ini, adalah kesempatan, tapi bukan adalah bagaimana ya, bukan seperti kita melakukan ini sesuatu yang baik ini untuk membeli, ya, membeli berkat Tuhan itu. Ya. Kalau saya punya pengalaman pribadi yang saya ingin bagikan, dulu saya tidak berjalan sama Tuhan, saya tidak kenal Tuhan itu. Ya, hidup mungkin dalam kegelapan dan sebagainya. Ya. Apa Tuhan pelihara atau enggak?
Tetap pelihara juga. Tuhan pelihara. Saya ini dengan kelakuan yang jauh dari Tuhan, kita tidak kenal kehidupan dengan yang begitu gelap dan sebagainya, bertentangan dengan Tuhan, bahkan menghujat sekalipun, Tuhan pelihara atau enggak? Pelihara Wah, juga. Tuhan pelihara. Jadi bukan karena pekerjaan kita yang bisa membeli kasih Tuhan, Iya. ya toh? Bukan pekerjaan kita bisa beli berkat dari Tuhan untuk menjaga kita. Tuhan, saya sudah berbuat baik loh. Tolong berikan saya berkat, limpahkan kantong saya, perteballah ini rekening bank saya, jagalah saya dari sakit penyakit dan kecelakaan dan sebagainya. Tidak demikian. Ya kan? Iya. Jadi pekerjaan kita tidak menambah kasih Tuhan, tetapi kita melakukannya ini adalah suatu kesempatan. Opportunity adalah suatu adalah suatu privilege, hak yang istimewa. Ya kan? Ya, tadi itu menarik juga ya, dengan pernyataan sebenarnya ketika kita diberi suatu talenta untuk melayani, sebenarnya itu adalah suatu kesempatan. Jadi ini adalah sebenarnya suatu kesempatan kepada kita, mungkin tentunya adalah dalam membentuk sebuah karakter. Tabiat, betul. Ya, karakter atau tabiat. Beberapa minggu yang lalu kebetulan ya kita berdua juga buat seminar kepada guru-guru ya, kepada guru-guru. Dalam buku education ataupun pendidikan, bab yang pertama saya masih ingat. Salah satu sebenarnya tujuan sekolah mendidik anak-anak untuk gemar melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Terus waktu saya baca terus itu ditambahkan. Kenapa begitu? Karena itu adalah salah satu karakter untuk membentuk sifat suka melayani Tuhan. Karena di surga katanya, kita akan selama-lamanya melayani Tuhan. Mazmur 119 ayat 91. Daud mengatakan, selama-lamanya segenap ciptaan ini melayani Tuhan. Jadi kalau sejak sekarang nggak dibentuk sifat suka melayani Tuhan, dia akan bosan di surga. Jadi sekali itu, ini kesempatan sebenarnya. Ketika Tuhan berikan, ini bukannya karena mau dapat reward. Terima kasih Tuhan. Karena nanti saya akan hidup selama-lamanya. Kalau di dunia ini kan maksimal mungkin 100-120 tahun. Sekarang juga ada jarang usia 100 tahun. Ya, 80-90. Di sini sebenarnya adalah di mana kita ketika melayani Tuhan adalah kesempatan membentuk dari sekarang. Betul. Ya, untuk suatu kehidupan yang selama-lamanya. Karena kalau kita pikir-pikir di sini ya, Tuhan tidak butuh uang kita. Benar. Tuhan tidak butuh tenaga kita. Betul. Tuhan tidak butuh apa-apapun yang kita bisa berikan, kebaikan kita. Bahkan di 1 Korintus 13 dikatakan, kita menyerahkan diri kita untuk dibakar sekalipun, tidak ada faedahnya. Betul. Tuhan, saya sudah meninggalkan semuanya. Saya sudah ini loh Tuhan. Semua waktu saya, semua uang saya sudah saya berikan pada Tuhan. Hati-hati saudara, di saat kita merasa kita sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, disitulah setan menang. Ya kan? Lebih banyak kita bekerja dan berkorban dan melayani, tetapi untuk motivasi kita, ternyata kita membeli berkat dari Tuhan atau keselamatan itu bahkan, kita sudah dikuasai oleh iblis, bahwa ternyata itu masih adalah kepentingan diri kita sendiri. Jadi melayani ini, motivasinya ini adalah, nah ini kalau kita bisa lanjutkan lagi ya. Kristus memohon, simpan hartamu di dalam sorga. Pekerjaan memindahkan hartamu ke sorga adalah layak bagimu. Itu sangat penting dan menyangkut keselamatanmu. Apa yang kau berikan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak hilang. Semua yang diberikan dari keselamatan jiwa-jiwa adalah dan kemuliaan Tuhan ditanam di dalam satu perusahaan yang paling maju dan dalam hidup di dunia ini dan di dalam hidup di dunia akan datang. Artinya apa yang kita lakukan ini bukan dilihat dari nominal nilai. Bukan itu. Yang Tuhan katakan itu harta yang sesungguhnya di surga itu adalah di saat kita belajar berkorban. Kesempatan untuk melayani ini adalah kesempatan untuk berkorban. Berkorban memiliki karakter Kristus, kita mengenal bagaimana cara Kristus bekerja. Nah, ini tentu hanya bisa dilakukan atas dasar motivasi satu hal ya. Tadi paragraf yang sebelumnya kita baca adalah persembahan yang indah, tadi mana itu bacanya. Persembahan yang indah di pandangan Tuhan itu adalah di saat kita sungguh-sungguh. Karena apa? Saya ingat Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Hati yang hancur ini adalah persembahan yang paling sungguh-sungguh.
Kita tidak mau mengerti artinya melayani ini. Ya so what lah. Kalau itu secara teori aja kita tidak bisa melayani juga ternyata. Betul. Kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu hati yang hancur. Iya, iya. Kita ini sudah sampah. Kita tidak ada artinya, tapi Tuhan berikan keselamatan. Wah, kita bersyukur sekali Iya. untuk hal itu. Baru itu motivasi yang benar. Nah, coba ya saya bacakan lagi ya. Oke. Apabila perasaan simpati manusia dijalin dengan cinta dan kedermawanan hati dan disucikan oleh Roh Yesus, Iya. itulah merupakan suatu unsur yang dapat menghasilkan suatu kebaikan yang besar. Iya. Mereka yang menumpuk kedermawanan hati bukan hanya melakukan perbuatan baik pada orang lain Iya. dan menolong orang yang menerima perbuatan baik itu, tetapi mereka sedang membawa untung bagi diri mereka sendiri. Dengan membuka hati mereka kepada pengaruh kedermawanan hati yang benar. Nah, ini sangat menarik. Menarik. Ya. Tadi saudara Andre bilang ini kesempatan kok. Iya. Ya toh? Iya. Kita yang dipanggil berkorban bukan untuk rugi. Betul, betul. Kita dipanggil berkorban untuk merasakan kasih Kristus. Iya. Nah, tadi sudah dikatakan juga melayani Tuhan sepanjang masa selamanya. Tuhan ini tidak gila hormat, saudara-saudara, tidak gila disujuti begitu, tidak mengangkat egonya, bukan itu Tuhan yang kita sembah. Iya. Iya. Kita melayani artinya apa? Karakter Tuhan ini berkorban untuk satu sama lain. Betul. Iya. Tuhan juga sudah mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Amin. Itulah cara dia memberikan kita contoh bagaimana sih melayani. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan sedikit-sedikit, nanti kalau kita di dalam kekekalan sedikit-sedikit ada Tuhan kita langsung tunduk, kita langsung sujud. Bukan seperti itu. Iya. Kita tidak merendahkan persembahan kita kepada Tuhan hanya sampai selevel itu ya. Iya. Mungkin persembahan yang sungguh adalah kita ini bersyukur. Kita ini melakukan pengorbanan satu sama lain. Waduh, betapa indah. Itulah surga ya. Dan situ menariknya tadi juga dikatakan sebenarnya ketika kita mengembangkan karakter kedermawanan, itu merupakan suatu kesempatan Tuhan membuat hati kita bahagia. Jadi itu kan menarik sebenarnya. Ketika kita berpikir, waduh, kita memberi ini rugi, padahal sebenarnya ada kebahagiaan yang lebih Tuhan inginkan daripada kebahagiaan-kebahagiaan barang-barang itu. Betul. Itulah kedamaian hati. Jadi ketika kita punya karakter kedermawanan, kebahagiaan Kristus itu kita akan ditambahkan di dalam hati kita. Betul. Ya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya salah kita mengerti di dalam konteks untuk melakukan yang namanya penurutan kehendak Tuhan dengan perbuatan baik dengan motif yang salah. Ya. Betul. Contoh juga misalnya, saya mau makan, mengikuti pola hidup makanan yang sehat, supaya saya nggak kena kanker. Betul. Ya, itu sebenarnya motif yang salah. Padahal di dalam buku itu ada, di situ sama juga kesempatan di mana kita meninggalkan selera kedagingan kita. Kalaupun kena kanker, ya mungkin akibat pola-pola hidup yang salah yang lainnya tentunya, ya. Tetapi di situ kita ada belajar mau meninggalkan selera kedagingan yang di surga nggak ada lagi. Betul. Ya, jadi itu Mau diajarkan pengendalian diri. pengendalian diri sebenarnya itu prosesnya. Tuhan lagi tanamkan kesempatan. Oh terima kasih Tuhan, kesempatan saya bisa mengendalikan diri karena nanti saya hidup di sana pun semuanya harus tidak gelojoh. Nah, betul. Melakukan pembunuhan karena nggak mungkin ada pembunuhan lagi. Mungkin juga di dalam hal melayani ya. Kalau melayani kita ini akan habis waktu, Pasti. uang pun habis juga. Pasti. Kesempatan untuk berbuat hal-hal yang menyenangkan di dunia ini juga habis juga, Betul. ya kan? Tapi Tuhan tidak mengambil kebahagiaan kita sesungguhnya. Ya. Bukan itu yang Tuhan butuhkan. Apalah uang kita bisa berikan pada Tuhan ya. Tetapi itu adalah kesempatan untuk memiliki tabiat supaya kita ini bisa mengendalikan diri. Ya. Tuhan tidak butuh sepersepuluhan kita, 10% dari pendapatan kita. 100% pun Tuhan tidak butuh. Ya. Kita kasih 100% sama Tuhan pun tidak butuh. Tapi kita mau belajar seperti apa Kristus itu yang tidak tamak, Betul. tidak mengumpul. Kedermawanan tadi ya. Belajar Tuhan, sifat kedermawanan. betul. Cara dunia ini adalah mengumpul terus. Kumpul, kiri kanan, depan belakang, sebanyak mungkin menumpuk terus karena diri terus. Tapi cara Tuhan, Jadi sangat bertentangan satu ya. Betul. Yang satu ngajarin kedermawanan, yang satu ngajarin kumpul numpuk. terus. Ya, jadi memang inilah
kalau motivasinya kita hanya menumpuk. Ya. Ya, sementara Kristus punya motivasi adalah membagikan, memberikan. Cara melayani Tuhan adalah seperti itu, membagikan. Ya kan? Kasih, keluar terus. Dan juga hidup ini kalau dilihat di 1 Timotius 6 ayat 8, makanan dan pakaian cukup. Wah, itu orang bilang itu orang gila, itu nggak ada seperti ini. Kalau dunia katakan ya. Tapi Tuhan keajarkan satu titik nanti di masa depan kita harus akan belajar sampai seperti itu. Bahwa hidup ini semakin lama harus semakin kosong supaya Tuhan yang bertambah-tambah. Amin. Kita yang berkurang-kurang. Ya. Nah, suatu berkat yang menyembuhkan. Simpati yang terdapat di antara pikiran dan tubuh itu sangat besar. Bila terjadi sesuatu yang ada pada yang satu, maka yang lain akan terpengaruh. Keadaan pikiran mempunyai peranan terhadap kesehatan tubuh. Nah, penting ini. Jikalau pikiran itu bebas dan senang, karena angan-angan hati yang benar dan perasaan senang karena telah melakukan sesuatu yang membahagiakan orang lain, itu akan membuat suatu kegembiraan yang akan membuat reaksi pada seluruh tubuh. Amin. Dan membuat peredaran darah itu lebih bebas dan menggairahkan seluruh tubuh. Berkat Tuhan adalah suatu penyembuh, dan mereka yang banyak menolong orang lain akan menyadari berkat-berkat ajaib itu di dalam hati dan kehidupan mereka. Waduh, Kan memperlancar lagi peredaran darah, ya, kesembuhan. Wah, itu bonus. bonus sebenarnya ya kan. Ketika kita melakukan sebenarnya ya Tuhan sebenarnya membuat sesuatu ya pembentukan karakter di dalam pelayanan tadi, talenta pelayanan, karena dia akan memberikan bonus-bonus yang sebenarnya nggak bisa diperoleh. Benar. Dengan menumpuk semakin banyak pemikiran terhadap menjaga barang-barang ini, akhirnya stres memperkecil pembuluh darah, mengakibatkan penyakit jantung. Jadi stroke juga bisa. Jadi stroke juga akhirnya, ya kan? Sedangkan itu Tuhan kasih, bukan itu maksud saya. Pelayanan dengan dermawan. Betul. Ya? Obatnya adalah tadi. Ini sebenarnya saudara-saudara, ini adalah suatu cara Tuhan ingin memelihara kita. Iya. Ya? Ya. Dari kesehatan itu bisa tumbuh karena kita dermawan, ya kan? Di lain pihak, Tuhan nggak mau kita ini selalu merasa kurang. Ya. Kalau kita selalu merasa kurang, kita akan stres mungkin ya. Ya. Tekanan-tekanan hidup kita menjadi beban. Lalu reaksi yang berikut adalah kita mengumpul harta. Betul. Menumpuk harta, akhirnya tidak ada ruangan bagi orang lain. Ya. Jangan harap melayani orang lain. Benar. Kalau selalu menumpuk. Ya. Di saat kita mau menumpuk harta, tidak ada Kristus yang bisa bertahta dalam hati kita. Ya. Karena semuanya diri. Betul. Nah, itulah dibilang sampai pembuluh darah itu sampai kaku, sampai tidak bisa bergerak dan sebagainya. Itulah stres terjadi. Jadi inilah cara-cara yang ajaib ya. Ajaib yang Tuhan sebenarnya berikan. Sebenarnya sangat sederhana, mudah dimengerti untuk kita aplikasikan. Dan mungkin para pemirsa juga jangan berpikir ini hanya kepada yang namanya orang-orang yang mempunyai ekonomi atas saja. Nah, betul. Segala lapisan ada. Nah, penting Pingin ini. menumpuk ya, pingin menumpuk. Bukan hanya orang kaya, lapisan yang paling menengah pun, Yang paling rendah pun memikirkan dirinya sendiri. sama, memikirkan ingin menumpuk juga Betul. harta. Jadi ini segala lapisan sebenarnya ya. Miskin, menengah, atas, semuanya Tuhan panggil untuk suka melayani. Ya. Betul. Yang sanggup hanya ngasih makan satu orang, kasihlah makan satu orang. Jangan, oh ini bukan tanggung jawab saya, ini yang kaya Yang itu kaya, aja. betul. Saya, loh kalau dia hanya sanggup makan satu orang, kasih juga. Ya. Benar. Seringkali kita menuduh, dia aja duluan, dia kan banyak Ya, uang. Saya kan betul. pas-pasan. Betul. Tapi Tuhan tidak berbicara kepada seseorang spesifik. Bahkan Matius 19 memang mengatakan orang kaya lebih susah masuk ke dalam surga daripada onta masuk ke lubang jarum. Tetapi tidak berbicara, bukan Tuhan mengabaikan orang-orang yang miskin yang tidak punya apa-apa pun. Itu juga memikirkan diri sendiri. Mereka juga akan memasuki suatu suatu jalan yang Tuhan tidak mau kita jalani. Betul. Ya. Nah, apakah artinya kita tidak akan diberkati oleh Tuhan sama sekali? Ya. Apakah di saat kita ya udahlah bagi aja. Ada satu ayat yang saya suka bagikan adalah di saat di Matius 13 ayat 44, kita membagikan kepada orang miskin, kita menjual harta kita berikan pada orang miskin pun, ya kan? Apa itu akan menjamin? Nah, sebenarnya motivasinya dulu ya, di ayat Matius 13 ayat 44 itu kita harus mengerti dulu harta ini
Kalau sudah dapat harta, barulah kita akan dengan otomatis ya, Ya. reaksinya. Kita tidak bisa menjual segala sesuatu untuk mendapatkan harta itu, jangan dibalik. Cari dulu harta itu, lalu itu akan dengan otomatis kita akan mulai berbagi. Mari kita akan menginjil dan sebagainya. Namun ada satu ayat juga yang saya suka, di Matius 10 ayat 10. Nah, itulah siapa yang memberitakan Injil. Artinya hidupnya menjadi Injil yang dibagikan pada orang lain. Ya. Kepadanya orang yang bekerja layak mendapatkan upah. Nah, kita bukan mencari upah lalu kita bekerja. Ya. Kalau kita bekerja, Tuhan akan memberikan upah. Ya. Buat saya pribadi, upah itu lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Tidak ada artinya itu makanan dan pakaian. Kita mendapatkan upah jauh lebih besar dari itu. Artinya apa? Kalau kita mengedepankan memberitakan Injil, menjadi Injil yang hidup, ada satu upah, yaitu apa? Kita akan mengenal siapa Tuhan. Amin. Ya. Siapa sesungguhnya Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa setiap hari kita saksikan. Kalau kita sudah sampai di titik di mana Tuhan sendiri akan turun menyediakan apa yang kita butuhkan, luar biasa. Amin. Ya. Ya. Saudara, sangat menarik ini bab ini. Namun untuk menutup, mungkin saudara Andri mempunyai hal-hal ingin dibagikan kepada pemirsa atau satu bacaan. Ya, tadi saya mungkin hanya sekaligus menambahkan yang tadi Bang Ramon katakan, ya, setiap pekerja ya dia berhak memperoleh namanya Upah. ya. Jangan kita bekerja dengan memikirkan langsung upahnya. Tuhan itu adil, kasih, ya. Dia tentu mengetahui dan Apa dia yang akan apa yang akan kita butuhkan, ya. Dan dia juga akan memberikan sebenarnya upah yang kita akan peroleh suatu kelak nanti, ya. Jangan kita langsung berpikir yang harus langsung jangka sekarang, ya. Minta dipercepat upahnya. Minta dipercepat, ya. Setiap pekerja-pekerja yang setia nggak terbayangkan, ya. Alkitab, Roh Nubuat mengatakan suatu tempat yang disediakan hidup bersama Tuhan selama-lamanya, itu nggak bisa dibayangkan dan dibayar saat ini gitu loh. Upahnya pasti, yang mengenal Kristus, hidup bersama-sama, suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan, ya. Itu adalah suatu pemberian yang Tuhan berikan karena Dia tahu kepada setiap pekerja-pekerja yang setia. Ya. Ya, itulah mungkin sebagai motivasi ya kepada kita untuk di dalam penata layanan melayani dalam pekerjaan Tuhan. Baik saudara, kita akan sambung lagi di kesempatan yang berikut di dalam acara penata layanan. Sekali lagi, inilah buku yang luar biasa. Ini adalah buku tulisan Ellen G. White yang berjudul Penata Layanan. Nah, untuk kali ini kita akhiri di sini dan kita akan tutup dengan doa. Oke. Mari. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kebaikan-Mu bersama dengan kami dalam pembahasan mengenai penata layanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena motivasi yang sungguh-sungguh Tuhan sudah berikan contoh bagi kami, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, mengorbankan segalanya, walaupun belum tentu semua manusia akan mengikut Dia Tuhan. Biarlah motivasi yang sama Tuhan kami lakukan. Kami melayani karena kami bersyukur karena keselamatan itu sudah diberikan pada kami dengan cuma-cuma, dengan begitu limpahnya. Tuhan, biarlah kehidupan kami dirubahkan setiap hari. Kami mengerti berkat itu Tuhan akan berikan pada kami, memberikan kami kecukupan. Namun Tuhan mengajarkan kami supaya tidak tamak. Kami berbagi sarana orang-orang yang lapar akan kebenaran ataupun makanan jasmani juga. Tuhan bisa bantu kami untuk melayani mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan bertemu kembali di kali yang berikut. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai berjumpa. Tuhan berkati. Maranatha.